Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-187. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu sama sekali tidak dapat mendengar alasan kakaknya yang berkepanjangan itu tentang umurnya yang masih terlampau muda, tentang kemungkinan-kemungkinan yang masih panjang baginya, kesempatan untuk menjadi seorang prajurit dan lainnya lagi. Yang berputar di kepalanya adalah pendirian kakaknya itu pasti sudah dipengaruhi oleh Wuranto. Kehadiran Wuranto di antara mereka ternyata telah membuat hatinya menjadi pedih. Namun semuanya itu hanya bergolak saja di dalam dadanya. Ia tidak dapat mengatakan kepada kakaknya. Sampai saat ini kakaknya ternyata masih terlampau disegani. Sehingga bagaimanapun juga hatinya bergolak tetapi ditahannya saja di dalam dadanya. Sehingga dada itu seolah-olah akan meledak. Bagaimana Agung Sedayu? Pertanyaan itu telah menyengat telinganya, sehingga Agung Sedayu bergeser ke samping. Ia menjadi sangat gelisah, melampaui Wuranto pada saat melihat kedatangannya. Sejenak Agung Sedayu masih juga membeku, tetapi hatinya seakan-akan meronta-ronta ingin melepaskan diri dari pendirian kakaknya yang sama sekali tidak dapat diterimanya itu. Betapa ia ingin berbuat atas kehendak sendiri dan tanggung jawab sendiri seperti apa yang dapat dilakukan oleh Swandaru dan Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabe Loreng Pasar. Meskipun kemudian mereka harus dimarahi justru oleh ayah-ayah mereka. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Untara mendesaknya lagi. Bagaimana Sedayu? Apakah kau sependapat? Aku ingin mendengar jawabanmu. Kau tidak usah pergi ke Sangkal Putuk. Dan untuk sementara, kau masih belum perlu mengadakan hubungan dengan Sekar Mirah dan gadis manapun juga. Umurmu masih terlampau muda. Alangkah sakitnya dada Agung Sedayu. Semuanya itu bertentangan dengan kehendaknya. Tetapi ia tidak dapat menyatakannya. Dan akhirnya ia menyadari bahwa ia takut untuk menyatakan perasaannya yang bergolak itu. Ia takut mengatakan apa yang sebenarnya dikehendakinya. Ketika sekali lagi Untara bertanya kepadanya, bagaimana Sedayu? Maka tanpa disadarinya sendiri, dengan gemetar kepalanya mengangguk lemah. Kau dapat mengerti? Sekali lagi kepalanya mengangguk perlahan sekali. Kau tetap tinggal di Jati Anom bersama aku dan Wuranto. Kau harus mendapat kesempatan untuk menjadi seorang laki-laki. Lapangan yang paling baik adalah lapangan keprajuritan. Aku akan dapat mencarikan kesempatan untukmu, dan aku akan dapat menuntunmu. Dan sekali lagi kepala itu mengangguk. Bagus, kau mengerti Agung Sedayu. Dan ternyata kau masih Agung Sedayu yang dahulu. Kau masih tetap seorang adik yang mengerti.
bahwa aku adalah pengganti ayah dan ibu. Kini kepala Agung Sedayu tertunduk lemah. Jalur-jalur pandan pada anyaman tikar yang didudukinya menjadi semakin lama semakin kabur. Sepertinya hatinya yang tidak dapat lagi melihat dirinya dan kehendak sendiri. Meskipun demikian, ia masih mendengar kakaknya berkata, "Untuk seterusnya, kau pasti akan menjadi seorang prajurit yang pilih tanding. Nah, bagaimanakah kau malam ini? Apakah kau akan tetap tinggal di sini? Atau kau ingin kembali ke pondokmu? Sebaiknya untuk seterusnya, kau tetap tinggal di sini, supaya kau tidak terpengaruh lagi oleh gadis itu. Tetapi kalau malam ini kau akan kembali ke pondok itu, maka besok pagi kau harus sudah berada di Banjar ini. Seterusnya, kau tidak boleh terlampau banyak berhubungan dengan kedua kakak beradik itu. Bukan karena soal-soal lain, bukan karena masalah keprajuritan, tetapi sekedar masalahmu. Itulah sebabnya, supaya tidak menimbulkan salah paham. Kau malam ini masih aku perbolehkan kembali lagi ke pondok itu." Dada Agung Sedayu seakan-akan terbakar menjadi abu, hangus tanpa dapat berbuat apa-apa. "Bagaimana, Sedayu?" bertanya kakaknya. Bukan saja mata Agung Sedayu, telinganya pun seolah-olah menjadi kabur. Ia benar-benar telah kehilangan akal dan nalar. "Malam ini, sebaiknya kau kembali ke pondok itu. Kau harus dapat membuat alasan yang tidak menimbulkan salah paham tentang keputusanmu untuk tidak pergi ke Sangkal Putung. Kau mengerti?" Agung Sedayu seolah-olah hanya dapat menganggukkan kepalanya, dan kali ini pun ia mengangguk. "Kalau begitu, pergilah," berkata kakaknya kemudian. "Hati-hati, jangan menimbulkan salah paham." Sekali lagi Agung Sedayu mengangguk, tetapi ia masih duduk saja di tempatnya, sehingga kakaknya bertanya, "Bagaimana? Kenapa kau masih duduk saja?" Oh, baru Agung Sedayu serasa sadar dari mimpinya yang dahsyat. Baru ia merasa bahwa bajunya basah oleh keringat dinginnya. Perlahan-lahan ia bangkit dan berkata, "Aku akan kembali ke pondok, kakak. Hati-hati, Sedayu. Kau bukan anak-anak lagi. Jangan menumbuhkan sakit hati, supaya hubungan Sangkal Putung dan prajurit Pajang yang masih berada di sana tidak terpengaruh oleh kesalahanmu." Sedayu mengerutkan keningnya. Kalau terjadi demikian, maka ia lakilah yang bersalah, dan kakaknya pasti akan mengatakan bahwa sumber kesalahan itu juga ada hubungannya dengan Sekar Mirah. Karena itu maka dada Agung Sedayu rasa-rasanya benar-benar akan meledak. Kepalanya bertambah pening dan nalarnya menjadi pepat, sehingga ia berdiri saja tegak seperti patung. "Hei, kenapa kau tegak saja di situ?" terdengar suara kakaknya. "Apakah masih ada yang akan kau tanyakan?" Oh, Agung Sedayu tergagap. Tidak, kakak. Aku minta diri." "Hati-hatilah," pesan kakaknya sekali lagi. Agung Sedayu segera melangkah meninggalkan peringgitan itu. Tetapi ia sama sekali tidak ingat untuk minta diri kepada Wuranto. Baru ketika ia sudah berada di pendopo luar pintu peringgitan, ia teringat kepadanya. Tetapi Agung Sedayu tidak melangkah kembali. Ia berjalan terus dengan kaki gemetar di antara beberapa orang yang sudah tertidur di pendopo. 1-2 orang masih terjaga, dan Agung Sedayu mendengar mereka terbatuk-batuk.
Wuranto yang masih duduk bersama-sama dengan Untara ternyata merasa tersinggung juga akan sikap Agung Sedayu, sehingga ia berkata, "Kalau hubunganku dengan adikmu itu kemudian tidak juga dapat menjadi baik, itu sama sekali bukan salahku. Kau lihat sendiri bagaimana sikapnya kepadaku. Ketika ia meninggalkan peringgitan ini, ia sama sekali tidak menyapaku, apalagi minta diri. Ia masih terlampau muda, perasaannya masih lebih banyak berbicara daripada pikirannya. Kau sendiri pernah juga mengalami masa-masa di mana kau kehilangan pegangan. Sekarang kau sudah menemukan keseimbangan. Kau harus dapat mengerti keadaan Agung Sedayu. Karena itu, kau akan dapat memaafkannya." Wuranto tidak menjawab. Bagaimanapun juga, Untara adalah kakak Agung Sedayu, sehingga untuk menyalahkannya ia agak segan-segan juga. Namun sikap Agung Sedayu itu benar-benar menyinggung perasaannya. Justru karena di antara mereka ada persoalan yang seakan-akan menjadi kabut yang membatasi mereka itu. Ketika Agung Sedayu keluar dari regol halaman Banjar Padepokan Tambakwedi, maka ia seakan-akan tidak dapat lagi menahan hatinya. Ingin ia berteriak sekeras-kerasnya. Ingin ia menjerit dan melontarkan suaranya sampai ke puncak gunung. Tetapi yang dirasakannya hanyalah obat di dadanya. Hanya tiba-tiba saja meledaklah geramnya seperti gelegar perut Gunung Merapi. "Tidak, aku tidak dapat melakukannya. Aku akan pergi ke Sangkal Putu malam ini juga." Ternyata Agung Sedayu tidak kuasa menahan dirinya. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Untara hanya dapat menahan anak itu di hadapannya. Tetapi setelah ia meninggalkan peringgitan, maka ia sama sekali telah melupakan kesanggupannya yang dinyatakannya karena perasaan segan dan takut. Tetapi yang sebenarnya sama sekali tidak dapat diterima oleh perasaannya. Tiba-tiba, Agung Sedayu itu seolah-olah didorong oleh desakan-desakan di dalam dadanya. Langkahnya pun menjadi semakin cepat. Bahkan ia berlari-lari kecil, seperti takut kamandungsan karena kokok ayam jantan di kejauhan. Ia terkejut ketika tiba-tiba saja di perapatan ia bertemu dengan dua orang peronda yang menyapanya. "Hei, siapa kau?" Agung Sedayu berhenti sejenak, tetapi ia tidak segera menjawab, sehingga kedua peronda itu mengulanginya. "Siapa kau?" Agung Sedayu menjawab dengan malasnya. "Agung Sedayu." "Oh," orang itu menyahut. "Apakah kau baru dari Banjar?" "Iya," jawab Sedayu. Meskipun demikian, salah seorang dari kedua peronda itu mendekati dan mengamat-amatinya dengan seksama. "Kemana kau malam-malam begini?" bertanya peronda itu. "Kembali ke pondokku." "Oh," peronda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Silakan." Agung Sedayu meneruskan langkahnya, tergesa-gesa. Dadanya serasa selalu mendesaknya untuk segera sampai ke pondoknya, untuk kemudian mengatakan kepada Suandaru dan Sekar Mirah bahwa mereka harus segera bersiap. Malam ini juga mereka harus pergi ke Sangkal Putung. Ketika nyala lampu di regol halaman pondoknya sudah dilihatnya, maka Agung Sedayu semakin mempercepat langkahnya. Jarak yang sudah menjadi semakin pendek itu terasa terlampau lama dilampauinya. Ia ingin sekali loncat dan langsung sampai ke dalam pondoknya itu. Karena itu maka Agung Sedayu itu kemudian berlari sekuat-kuatnya, seolah-olah takut dikejar hantu. Suandaru dan Sekar Mirah
yang belum juga dapat tidur terkejut mendengar langkah berlari-lari di halaman. Swandaru segera meloncat berdiri, tangannya tanpa disadarinya telah melekat di hulu pedangnya. Siapa Kakang? Bertanya Sekar Mirah yang menjadi cemas. Duduklah Mirah. Sekar Mirah yang telah berdiri di belakang Swandaru mendesaknya. Siapa Kakang? Aku tidak tahu, tenanglah. Tetapi kecemasan Sekar Mirah menjadi semakin dalam mengusik jantungnya, sehingga dadanya menjadi berdentangan. Langkah di luar itu kini terputus. Sejenak kemudian, terdengar pintu rumah itu diketuk orang. Swandaru melangkah mendekati pintu. Ketika Sekar Mirah ingin mengikutinya, maka didorongnya gadis itu surut perlahan-lahan sambil berbisik. Jangan dekat-dekat, mungkin aku harus menarik pedangku. Wajah Sekar Mirah menjadi berkeringat dan ia mendengar Swandaru menyapa. Siapa di luar? Terdengar sebuah jawaban dengan suara bergetar. Aku, Agung Sedayu. Swandaru terkejut. Ia tidak dapat mengerti kenapa Agung Sedayu terpaksa berlari-lari. Karena itu maka dadanya menjadi berdebar-debar. Hanya oleh hal-hal yang luar biasa sajalah maka Agung Sedayu terpaksa berlari-lari. Karena itu maka cepat ia meloncat meraih palang pintu. Sekali renggut, maka pintu itu pun telah terbuka. Maka dilihatnya Agung Sedayu berdiri di muka pintu dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetar. Karena itu, maka Swandaru pun menjadi semakin cemas. Dengan terbata-bata ia bertanya, apa yang telah terjadi Kakang? Agung Sedayu yang sedang kebingungan itu menjadi semakin bingung mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba saja ketika ia telah berdiri di muka Swandaru dan Sekar Mirah, ia menjadi ragu-ragu untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi atas dirinya. Apa yang telah terjadi, Kakang? Apakah Kakang sedang dalam bahaya? Swandaru melihat Agung Sedayu menggelengkan kepalanya dan terdengar kata-katanya perlahan. Tidak, Adi Swandaru. Aku tidak apa-apa. Tetapi Swandaru berhenti sejenak. Diamat-amatinya Agung Sedayu yang gemetar. Nafasnya masih terdengar berkejaran lewat lubang hidungnya. Tetapi Swandaru mengulang, kau baru saja berlari. Agung Sedayu mengangguk lemah. Iya, jawabnya. Kenapa Kakang berlari-lari? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menenangkan hatinya yang sedang terlampau gelisah dan bingung. Aku akan masuk dahulu, desisnya tiba-tiba. Oh, Swandaru terkakap. Marilah, masuklah. Agung Sedayu itu pun kemudian masuk ke dalam pondoknya. Swandarulah yang kemudian menutup pintu dan menyelaraknya dengan sepotong kayu. Agung Sedayu kemudian duduk di amben besar yang ada di dalam ruangan itu. Ia mencoba menenteramkan hatinya dan mencoba berpikir apakah yang sebaiknya dilakukannya. Kini ia menjadi ragu-ragu untuk berkata yang sesungguhnya. Hal itu pasti akan menyinggung perasaan anak-anak muda sangkal putung kakak beradik itu. Dan Agung Sedayu masih sempat mengingat kata-kata kakaknya bahwa apabila terjadi demikian, maka hal itu akan dapat menyulitkan kedudukan prajurit-prajurit Pajang di sangkal putung di bawah pimpinan pamannya, Widura, dan nalarnya tidak menghendaki hal itu terjadi. Namun jika kemudian ia harus menuruti perintah kakaknya untuk tinggal di Jati Anom dan menjadi seorang prajurit, itu sama sekali tidak terlintas di dalam angan-angannya.
Ia tidak ingin tinggal di Jati Anom. Ia tidak ingin lagi selalu berada bersama-sama dengan kakaknya, seperti pada masa kanak-kanaknya. Kini ia telah berani menghadapi kehidupan ini seorang diri. Ia telah berani tampil sebagai seorang laki-laki yang berpribadi. Swandaru dan Sekar Mirah yang kemudian duduk di amben itu pula menjadi heran melihat keadaan Agung Sedayu. Mereka melihat anak muda itu pucat dan gelisah, bahkan sekali-sekali menarik nafas dan berdesah. Tetapi Swandaru tidak ingin mendesaknya sekali lagi. Ia tahu bahwa Agung Sedayu sedang kebingungan dan ia tidak ingin menambah anak muda itu menjadi semakin bingung. Sejenak mereka bertiga saling berdiam diri. Meskipun Swandaru dan Sekar Mirah selalu memandangi Agung Sedayu yang gelisah, tetapi mereka tidak bertanya sepatah kata pun. Mereka hanya menyimpan keheranan dan kecemasannya di dalam dadanya. Di luar gemerisik dedaunan menjadi semakin keras ditiup angin lereng pegunungan yang mengalir dari selatan. Dinginnya menembus dinding pondok yang tidak terlampau rapat, menyusup menyentuh kulit. Sementara itu dada Agung Sedayu masih saja bergolak. Dicarinya cara yang sebaik-baiknya untuk mengatakan keadaannya tanpa menyinggung perasaan kedua kakak beradik itu. Seolah-olah mereka sama sekali sudah tidak diperlukan lagi di sini dan diusir untuk segera pergi kembali ke Sangkal Putung. Sekali lagi Agung Sedayu berdesah. Kediamannya telah membuat ruangan itu semakin lama semakin tegang. Dan untuk melepaskan ketegangan itu, tiba-tiba saja terloncat dari bibirnya pertanyaan. Apakah kalian belum tidur? Kini Swandarulah yang menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu memang dapat mengurangi ketegangan perasaan masing-masing. Dengan menggelengkan kepalanya, Swandaru menjawab, "Belum kakak, kami tidak segera dapat tidur." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia kehilangan pertanyaan yang akan diucapkannya. Karena itu, sejenak mereka terdorong di dalam kesenyapan kembali, dan kali ini menegangkan lagi. Baru sejenak kemudian, Agung Sedayu dapat mengucapkan kata-kata, "Malam telah larut, beristirahatlah." Swandaru mengangguk. "Kami sebenarnya juga ingin beristirahat, kakak. Tetapi kegelisahan dan malam yang terlampau sepi ini membuat kami tidak dapat memejamkan mata." Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Ia melihat pedang Swandaru tergantung di lambungnya. Hal itu telah mengatakan kepadanya bahwa anak muda Sangkal Putung itu pun pasti benar-benar sedang digelisahkan oleh sepi malam yang telah membakar perasaannya. Setelah sekian lama Agung Sedayu berusaha, maka ditemukannya kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. Maka katanya, "Aku sudah dapat izin dari Kakang Untara untuk meninggalkan padepokan ini." Ternyata kalimat itu telah mengejutkan Swandaru dan Sekar Mirah, sehingga mereka pun bergeser mendekati. Jadi bagaimanakah maksudmu, kakang? Apakah itu berarti kita tidak ada keberatan apapun lagi untuk segera meninggalkan padepokan ini dan kembali ke Sangkal Putung? Bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Dengan susah payah ia kemudian menjawab, "Iya, begitulah." Oh, Wajah Sekar Mirah segera berseri. jadi kita dapat segera pulang kepada ayah dan ibu. Kalau begitu,
Kita akan segera pulang ke Sangkal Putung. Bagaimana kalau sekarang? Tetapi kata-katanya terputus ketika tiba-tiba diingatnya bahwa menurut kedua anak-anak muda itu, dan bahkan menurut Kiai Gringsing, si Danti mungkin berkeliaran di sekitar tempat itu. Swandaru dan Agung Sedayu pun tidak segera menyahut kata-kata Sekar Mirah itu. Bahkan sejenak mereka saling berpandangan di dalam kediaman mereka. Sekar Mirah yang menjadi ngeri membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi apabila si Danti mencegat perjalanan mereka, menggigit bibirnya. Sekali dipandanginya wajah kakaknya Swandaru dan sekali wajah Agung Sedayu. Seandainya Kiai Gringsing tidak pernah mengatakannya, maka Sekar Mirah tidak akan menjadi demikian ngeri. Tetapi tiba-tiba, baik Sekar Mirah maupun Swandaru terkejut ketika mereka mendengar Agung Sedayu berkata, "Kita memang dapat segera meninggalkan tempat ini, bahkan sekarang pun dapat." Kini Swandaru dan Sekar Mirahlah yang saling berpandangan. Tiba-tiba terasa suasana menjadi demikian tegangnya. Dengan gemetar Sekar Mirah bertanya, Jadi, kita benar-benar dapat kembali ke Sangkal Putung sekarang? "Iya," sahut Agung Sedayu pendek. Dalam kegelapan, maka jalan inilah yang akan ditempuh oleh Agung Sedayu. Pergi meninggalkan padepokan ini dan meninggalkan kakaknya. Ia tidak ingin tinggal di Jati Anom, apalagi menjadi seorang prajurit. Karena itu ia harus segera lari dari padepokan ini dan menjauhinya. Tetapi sikap Agung Sedayu itu ternyata menimbulkan berbagai macam pertanyaan di dalam dada Swandaru. Semula Agung Sedayu menyatakan keberatannya untuk segera meninggalkan padepokan ini dengan berbagai alasan. Ketika Sekar Mirah mencoba memaksa untuk minta diantar segera ke Sangkal Putung, maka Agung Sedayu telah menahannya. Kemudian Kiai Gringsing pun menahan mereka pula. Kini tiba-tiba Agung Sedayu sendirilah yang seakan-akan ingin segera meninggalkan padepokan ini. Swandaru yang hampir-hampir tidak pernah berpikir mengenai persoalan yang dapat membuatnya pening, kini mencoba menghubungkan sikap Agung Sedayu dan apa saja yang baru saja terjadi atasnya. Baru saja Agung Sedayu berlari-lari seperti orang yang sedang ketakutan dengan wajah yang pucat. Lalu tiba-tiba kini Agung Sedayu berkeinginan untuk segera mengantarkan Sekar Mirah ke Sangkal Putung. Begitu tajamnya pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu perasaannya, sehingga ia tidak dapat lagi menahannya. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Kakak, apakah hal itu tidak akan menimbulkan prasangka yang kurang baik?" "Siapakah yang akan berprasangka?" berkata Agung Sedayu. "Bukankah ayah dan ibumu sudah sekian lamanya menunggu? Bagi mereka, kedatangan kalian semakin cepat akan menjadi semakin baik." "Iya," sahut Sekar Mirah. "semakin cepat semakin baik." "Nah, bukankah kau juga sudah rindu kepada ayah ibumu?" bertanya Agung Sedayu pula. "Tentu," sahut Sekar Mirah. "apabila sekarang kita memang dapat berangkat kembali ke Sangkal Putung, aku akan senang sekali." Sekar Mirah itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba suaranya menjadi sangat perlahan-lahan. "Tetapi, bagaimana dengan si Danti?" Desah Agung Sedayu itu. "Aku tidak takut dengan si Danti. Aku dan kakakmu Adi Swandaru akan menjagamu." "Bagaimana dengan kita, Mbak Wedi?" Agung Sedayu terdiam mendengar pertanyaan itu. Ditatapnya wajah Swandaru yang bulat, tetapi sepasang mata pada wajah itu memancarkan beribu macam pertanyaan yang bergelora di dalam dada anak muda yang gemuk itu. "Kakak,
berkata Suandaru. Aku pun sebenarnya ingin segera pulang ke Sangkal Putung, tetapi betapa tumpul otakku. Namun aku merasakan sesuatu yang tidak wajar. Aku tidak tahu, apakah perasaanku yang tidak wajar itu? Apakah memang sebenarnya sedang terjadi sesuatu atasmu? Aku masih belum tahu. Apakah sebabnya kau berlari-lari di halaman? Dan sekarang, aku pun masih belum tahu. Apakah yang menyebabkan kau tergesa-gesa meninggalkan padepokan ini? Dada Agung Sedayu berdesir mendengar pertanyaan itu. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa pertanyaan yang demikian itu justru adalah pertanyaan yang wajar. Dicobanya untuk menahan gelora di dadanya dan dicobanya untuk memperhitungkan keadaan yang dihadapinya dengan tenang. Tetapi hatinya benar-benar menjadi pepat. Karena itu, sejenak ia berdiam diri saja. Direnunginya kini sudut ruangan itu dengan pandangan mata yang kosong. Sekali lagi Suandaru melihat kebingungan yang mencekam hati Agung Sedayu. Dan sekali lagi, ia tidak ingin menambah hati anak muda itu menjadi semakin bingung. Karena itu, maka ia pun tidak mendesak lagi. Kini Suandaru pun duduk merenung. Tanpa sesadarnya tangannya telah membelai hulu pedangnya yang dibuatnya dari gading. Sedang Sekar Mirah pun menjadi bingung sendiri. Ia tidak tahu persoalan apakah yang sebenarnya sedang dihadapi. Tetapi seperti juga Suandaru, ia pun merasakan pula sebuah sentuhan yang tidak sewajarnya pada perasaannya. Tetapi ia pun tidak bertanya sesuatu. Namun sekali lagi Suandaru dan Sekar Mirah terkejut ketika mereka mendengar Agung Sedayu bergumam lirih. Tetapi, aku harus segera meninggalkan padepokan ini. Ketika Suandaru dan Sekar Mirah berpaling kepadanya, Agung Sedayu masih saja merenungi sudut ruangan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.